PT Pandu Dewanata Sentosa bergerak di bidang usaha pabrik roti. Lokasinya di kawasan industri Greenland, Kota Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat. PT Pandu juga memiliki 7 toko bakery yang tersebar di kawasan Delta Mas, Jababeka, Karawang, dan Cikampek. Su Minghu, seorang pria pengusaha asal Taiwan. Dialah pemilik PT Pandu Dewanata Sentosa. Minghu tinggal di klaster Caribbean di Delta Mas seorang diri. Setiap hari dia datang ke pabriknya dengan mengendarai mobil Fortuner. Karyawannya sekitar 20-an. Salah satunya bernama Sari Sadewa, sekretaris perusahaan yang merupakan tangan kanan alias orang kepercayaan Minghu. Akhir-akhir ini Sari, sang sekretaris, sedang sibuk sekali. Bukan sibuk bekerja, tapi sibuk mencari dukun untuk menyantet Minghu. Tapi mengapa wanita itu ingin mencelakai sang bos? Semuanya berawal pada November 2018. Saat itu Sari berada di kantor bersama sang bos. Pria itu memaksanya berhubungan intim. Sari tidak bisa menolak. Akibatnya fatal. Sari telat datang bulan. Pada Desember 2018, wanita itu memeriksakan diri ke RSUD Cibitung. Hasilnya, dia hamil 2 bulan. Kacau. Bagaimana ini? Sari panik. Dia sampaikan kehamilannya pada Minghu dan minta pria itu bertanggung jawab dan menikahinya. Tapi Minghu menolak. Gugurkan kandunganmu, katanya, lantas memberi uang 10 juta rupiah kepada Sari. Sari galau. Dia tidak langsung melakukannya dan sempat pergi umroh. Pada Februari 2019 sepulang umroh, Sari curhat pada temannya Fir Trisnawati yang bergelar sarjana hukum dan bekerja di sebuah kantor notaris. Kepada Fir, Sari mengaku dia tengah mengandung bayi Minghu akibat diperkos. Dipaksa sang bos berhubungan intim dan parahnya sang bos menolak bertanggung jawab. Temani aku memeriksakan kehamilanku, pinta Sari. Bersama Fir, Sari datang ke Rumah Sakit Permata Keluarga di Lipo Cikarang untuk memeriksakan kehamilannya, yang kemudian diketahui telah memasuki bulan keempat. Gugurkan dengan makan obat, saran Fir pada Sari. Sari pun mencoba makan obat berkali-kali tapi gagal, kandungannya tetap utuh. Kembali sang teman Fir memberi saran agar Sari menggugurkan kandungan di sebuah klinik aborsi di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Sari menuruti dan sukses, kandungannya gugur. Hal itu disampaikannya kepada Minghu. Masalah beres. Setelah 2 bulan tidak ngantor karena kehamilannya itu, Sari pun kembali tenang dan kembali bekerja seperti biasa. Namun, lagi-lagi bos Minghu berulah. Pada Maret 2019, pria itu memaksa Sari menonton video syur di HP-nya. Saat itu, Minghu yang tidak kuasa menahan diri memaksa Sari melayani nafsu bejatnya. Hingga 4 kali pria itu menyodom Sari di ruang kerja. Sari merasa dirinya diperlakukan bak binatang. Diam-diam, wanita itu memendam sakit hati dan kebencian pada Minghu. Apalagi terakhir dia dengar kabar Minghu berniat menikahi ART-nya. Sari Sadewa kembali curhat kepada temannya Fir Trisnawati tentang kebenciannya pada Minghu. Santet saja, saran Fir. Sari setuju. Wanita itu sampai mengeluarkan biaya belasan juta yang diberikannya kepada Fir untuk menyewa jasa beberapa dukun santet di Cikarang, Sukabumi, dan Cilacap. Tapi semuanya gagal. Sang bos, Su Minghu, tetap baik-baik saja. Hingga pada Februari 2020, Sari kembali minta bantuan Fir. Carikan aku pembunuh bayaran untuk menghabisi si Mister. Kepada Fir Trisnawati, Sari berjanji jika nanti Minghu mati, dia akan jual atau gadaikan pabrik Minghu dan memberikan sebagian hasilnya untuk Fir. Fir setuju dan menyampaikan rencana itu kepada suaminya Alfian. Alfian, mantan anggota TNI yang pernah melakukan kejahatan penadahan hingga ditahan di penjara militer Cimahi. Kamu punya teman yang bisa bunuh bosnya Sari nggak? Tanya Fir pada suaminya. Alfian lantas menawarkan pekerjaan itu kepada temannya Supriyatin alias Asep alias Jabrik. Jabrik juga mantan anggota TNI, sesama tahanan yang dikenal Alfian di penjara militer Cimahi. Jabrik setuju dan dia minta bayaran 150 juta rupiah. Ketika hal itu disampaikan Fir pada Sari, wanita itu bilang, bisa, tapi bayarnya nyicil ya.
Pada Juni 2020, Sari pun menyerahkan DP kepada Fir sebanyak 2 kali. Pertama 25 juta rupiah dan kedua 5 juta. DP itu diserahkan kepada Jabrik. Namun ternyata masih ada yang kurang. Kepada Alfian, Jabrik minta disediakan kendaraan operasional untuk mempermudah pergerakannya. Permintaan Jabrik itu pun disampaikan kepada Sari. Sari kemudian mendatangi Suyanto, seorang karyawan bagian produksi PT Pandu. Sari lumayan dekat dengan Suyanto sebab dia kerap curhat pada pria itu tentang kelakuan minus bos Minghu padanya. Kepada Suyanto, Sari bilang tentang rencananya membayar orang untuk memberi pelajaran pada Minghu. Sebab itu dia ingin meminjam mobil Toyota Calya milik Suyanto. Sari berjanji akan membayar cicilan macet mobil Suyanto, dan jika mobil tidak dikembalikan, Sari berjanji akan menggantinya dengan mobil baru. Suyanto setuju untuk membantu dan meminjamkan mobilnya. Nah, kini persiapan nyaris sempurna. Saatnya berkenalan langsung dengan Jabrik. Sari minta kepada Fir untuk dipertemukan dengan mantan napi itu. Pada 27 Juni 2020 sekitar pukul 1 siang, Sari, Fir Trisnawati dan suaminya Alfian juga Jabrik bertemu di sebuah restoran di Delta Mas. Kepada Jabrik, Sari mengatakan dirinya sakit hati pada bos Minghu karena dirinya diperkos pria itu. "Gimana ini Om, bisa nggak matiin si Mister?" tanya Sari pada Jabrik. "Iya Mbak, nanti saya sama teman saya." "Kalau bisa jangan lama-lama Om," pinta Sari. "Siap Mbak." "Gimana masalah uangnya?" balas Jabrik. "Lagi saya cari," jawab Sari. Jabrik pun mengiyakan dan bilang besok dia akan mengajak temannya untuk membantu eksekusi. Seminggu kemudian pada 3 Juli 2020 sekitar pukul 1 siang, Jabrik, Alfian dan Suyanto mengintai rumah Minghu di klaster Karibian di kota Delta Mas. Ternyata ada seorang ART yang bekerja di sana yang menurut Sari pulang sekitar pukul 2 siang setiap hari. Pada 8 Juli 2020 sekitar pukul 3 sore, Fir, Alfian, dan Jabrik kembali bertemu dengan Sari di sebuah restoran. "Gimana Om eksekusinya?" tanya Sari pada Jabrik. "Secepatnya Mbak." "Terus pembayarannya gimana?" Sari lantas menjawab, "Iya Om, saya bayarnya setengah dulu. Saya belum ada pencairan." "Iya nggak apa-apa, cuma deal ya 150 juta, tegas Jabrik. Sari membalas, "Nanti kalau udah selesai sisanya nyusul. Pokoknya jangan takut Om, nanti ada dari saya tiap bulan." "Siap Mbak, nanti kalau ada apa-apa sama saya, tolong perhatiin anak saya," pesan Jabrik. "Iya Om, pasti." Demikian janji Sari. 4 hari kemudian pada 12 Juli, Sari berpesan pada Alfian CS agar mereka datang ke rumah Minghu pada Jumat 24 Juli 2020 menjelang sore atau malam hari. Sari juga berpesan agar Alfian dan Jabrik berpakaian rapi dan berpura-pura bertamu sebagai petugas pajak untuk mengelabui Minghu. Si Mister takut sama orang pajak karena dia nunggak pajak 9 miliar. Begitu penjelasan Sari. Sari juga mentransfer 8 juta ke rekening Fir untuk kekurangan pembayaran biaya eksekusi. Pada 24 Juli pukul 9.30 pagi, Alfian bersama Jabrik yang membawa temannya Rian menuju rumah Minghu di klaster Karibian dengan mobil Toyota Wish milik Alfian. Saat itu Jabrik memberi instruksi kepada Alfian dan Rian, "Ikuti perintah saya." Namun setiba di depan rumah Minghu, mobil Toyota Fortuner milik Minghu tidak ada. Berarti pria itu tidak di rumah. Jabrik, Alfian, dan Rian terpaksa menunggu. Mereka memutuskan keluar dari klaster untuk makan siang dulu. Usai bersantap pukul 3.30 sore, mereka kembali mendatangi rumah Minghu. Dan mobil Fortuner Minghu sudah terparkir di garasi. Berarti pria itu ada di rumah. Jabrik dan Alfian turun dari mobil. Keduanya berpakaian batik. Jabrik malah membawa map layaknya petugas pajak dan tak lupa membawa pisau sangkur. Saat mereka mengetuk, Minghu muncul di depan pintu. Jabrik dan Alfian memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor pajak. Jabrik bilang Minghu punya utang pajak sebesar 9 miliar. "Utang itu bukan tanggung jawab saya, melainkan tanggung jawab Sari," jawab Minghu. Pria itu mencoba menghubungi Sari lewat telepon, tapi gagal. Sari tidak mengangkat telepon. Pembicaraan soal tunggakan pajak pun berlanjut. Sekitar pukul 5.30 sore, Jabrik minta izin kepada Minghu untuk ke toilet. Tak lama kemudian Jabrik memberitahu Minghu, keran air di kamar mandi rusak.
Minghu menuju toilet untuk memeriksa keran air dan Jabrik mengikuti dari belakang. Begitu Minghu berada di depan kamar mandi, Jabrik menusuknya dengan pisau sangkur. Minghu sempat melawan, namun gagal. Alfian bergegas datang dan ikut menusuk Minghu 3 kali hingga tewas. Rian kemudian muncul dan membersihkan ceceran darah di lantai dengan handuk. Ketiga pelaku mengangkat tubuh Minghu ke dalam mobil milik Alfian yang sudah diparkir di garasi. Setelah mengunci rumah dengan mobil milik Alfian, Jabrik membuang jasad Minghu di kawasan Subang. Sedangkan Alfian dan Rian kabur dengan membawa mobil Fortuner milik Minghu. Setelah menurunkan Rian di kawasan Lemah Abang, Bekasi, pria itu pulang ke rumah. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Di rumah, Alfian menyerahkan barang-barang milik Minghu seperti dompet dan ponsel kepada istrinya, Fir Trisnawati. "ATM-nya mana?" tanya Fir. Alfian menjawab, tidak tahu. Fir segera memberitahu Sari tentang ATM itu. Sari bilang, cari di mobil Fortuner. Benar saja, Fir berhasil menemukan 3 kartu ATM di dalam mobil Fortuner milik Minghu. Alfian kemudian memutuskan membawa mobil Fortuner Minghu ke daerah Soreang, Bandung, lalu menemui seseorang di sana dan menukar Fortuner dengan mobil Hyundai Santa Fe. Esok harinya 25 Juli, Fir menemui Sari di sebuah restoran di Grand Wisata di Tambun, Bekasi. Dia serahkan barang-barang Minghu kepada Sari berupa dompet, ponsel, dan 3 kartu ATM. Minghu sudah dihabisi sesuai rencana. Jasadnya sudah dibuang Jabrik, lapornya pada Sari. Fir Trisnawati lalu menyampaikan pesan Jabrik agar hari Senin Sari menyiapkan lagi pembayaran sebesar 50 juta rupiah. Tapi Sari mengatakan dia cuma punya uang 20 juta. Wanita itu lalu menyerahkan 2 kartu ATM milik Minghu kepada Fir. "Pegang aja kartunya, kalau aku yang pegang bahaya. Terus kalau aku yang ambil uangnya, kan ada CCTV di ATM. Nanti kelihatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu. Siapa kek suruh buat bayar Jabrik. Tapi ambilnya jangan di kawasan Tambun atau Cikarang, nanti mencolok dong aku yang ambil. Kalau mau ambil di Karawang, karena Mister suka main ke rumah temennya yang di Karawang. Masih ada kan Mbak screenshot pinnya yang saya kasih?" Demikian kata Sari pada Fir. Setelah itu, Sari mengajak Fir ke rumahnya untuk mengambil dokumen-dokumen aset milik Minghu. Kemana Minghu? Sang ART yang setiap hari bekerja di rumah Minghu di klaster Karibian mencari-cari majikannya, bahkan berkali-kali menelpon kantor. Tapi karyawan di kantor juga tidak tahu keberadaan Minghu. Akhirnya pada Minggu 26 Juli 2020, teman Minghu sesama warga Taiwan yang merasa khawatir melapor ke polisi dan ke kantor perwakilan Taiwan di Jakarta tentang hilangnya Su Minghu. Pada saat yang sama, warga menemukan jasad seorang pria di Sungai Citarum, Subang. Polisi melakukan pengecekan sidik jari, DNA, dan ciri-ciri jasad itu dan mencocokkannya dengan data Minghu. Benar, jasad itu adalah Su Minghu. Polisi pun memulai investigasi, mendatangi rumah dan pabrik Minghu, menanyai karyawan, ART, teman, dan satpam perumahan klaster Karibian. Seorang satpam mengatakan pada hari kejadian ada mobil Toyota Wish masuk ke klaster Karibian. Namun si satpam tidak meminta KTP karena kebetulan mengenali salah satu penumpangnya yang tidak memakai masker. Penumpang itu adalah Alfian, kakak kelasnya yang setaunya adalah anggota TNI. Petugas polisi kemudian memeriksa kawasan sekitar rumah Minghu dan menemukan ada kamera CCTV di rumah salah satu warga di depan rumah Minghu. Rekaman CCTV memperlihatkan pada hari kejadian ada mobil Toyota Wish yang parkir di depan rumah Minghu. Salah seorang polisi ternyata juga mengenali sosok Alfian karena pernah menangani kasus penadahan yang dilakukan pria itu. Di rumah Minghu, polisi melihat bercak darah. Polisi juga memperoleh informasi Su Minghu adalah pemilik PT Pandu dan beberapa toko bakery. Semua aset Minghu dibuat atas nama beberapa karyawannya dengan alasan dia tidak memiliki KTP Indonesia. Sertifikat rumah kontrakan milik Minghu di Desa Hegar Mukti dibuat atas nama Suyanto, salah satu karyawan di bidang produksi. Namun mayoritas aset Minghu dibuat atas nama karyawan kepercayaan
kepercayaannya yang bernama Sari Sadewa. Sari bekerja di PT Pandu Dewanata Sentosa sejak 2006. Awalnya dia menjadi SPG, lalu naik menjadi kepala toko, kepala gudang, asisten produksi, asisten sekretaris, lalu sekretaris, hingga akhirnya dipercaya menjadi direktur meski hanya di atas kertas. Gaji dan bonusnya per bulan bisa mencapai 50 juta rupiah. Pada Rabu 29 Juli 2020, 5 hari setelah tewasnya Ming Hu, sekitar pukul 7 malam, polisi mengamankan Sari Sadewa untuk dimintai keterangan. Wanita itu mengatakan dia tidak tahu menahu kejadian tragis yang menimpa sang bos Ming Hu. Esok harinya, Kamis 30 Juli 2020, polisi yang sebelumnya sudah mengenali sosok Alfian dari satpam dan rekaman CCTV mendatangi rumah pria itu. Namun dia tidak ada. Yang ada hanya istrinya, Fir Trisnawati SH. Polisi menginterogasi Fir dan melakukan penggeledahan. Ditemukan foto-foto aset dan fotokopi sertifikat aset milik Ming Hu. Ketika ditanyai lebih lanjut, Fir Trisnawati mengatakan dirinya bekerja di kantor notaris yang pernah mengurus peralihan hak aset Ming Hu ke Sari Sadewa. Setelah dicecar dengan berbagai pertanyaan, Fir akhirnya mengakui keterlibatannya dalam rencana pembunuhan Ming Hu, dan menurutnya otak di balik pembunuhan adalah Sari Sadewa, sekretaris kepercayaan Ming Hu. Dan demikianlah pada akhirnya polisi berhasil menahan 4 tersangka, yaitu Sari Sadewa, Fir Trisnawati, Suyanto, serta Alfian yang ditangkap di Lampung. Kasus ini tidak berhenti di sini, malah merembet ke kasus lainnya, yaitu aborsi. Berdasarkan pengakuan Sari yang mengatakan dirinya melakukan aborsi ilegal di sebuah klinik di kawasan Paseban, Jakarta Pusat, polisi pun melakukan penggerebekan. Klinik itu milik dokter kandungan Sarsanto yang sudah berusia 80-an. Sang dokter langsung ditahan dan menjadi tersangka dalam kasus aborsi ilegal. Terhitung dari Januari 2019 hingga April 2020, klinik itu telah melakukan aborsi terhadap lebih dari 2.600 pasien. Namun saat berada dalam tahanan, tersangka Dr. Sarsanto meninggal di usia 84 tahun. Sempat beredar isu sang dokter meninggal karena COVID, namun polisi menegaskan sang dokter meninggal karena penyakit bawaan. Kembali pada kasus pembunuhan Ming Hu, Sari Sadewa, Fir Trisnawati, Alfian, dan Suyanto dijerat pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Cikarang, Sari Sadewa menegaskan dia tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Ming Hu. Dia hanya ingin Ming Hu diberi pelajaran atau disakiti seperti dibegal agar masuk rumah sakit. Namun Alfian mengatakan perintah yang disampaikan kepada mereka adalah membunuh Ming Hu. Yang juga menarik disimak dalam persidangan adalah kesaksian Fir Trisnawati. Fir mengaku kenal Sari sejak 2018 saat pengurusan surat-surat peralihan aset Ming Hu menjadi atas nama Sari. Setelah pengurusan surat-surat selesai, Fir dan Sari jadi teman baik. Lalu Fir Trisnawati dikenalkan dengan Ming Hu dan kemudian dipercaya mengurus surat-surat lainnya juga. Kepada Fir, Sari pernah curhat tentang perlakuan bejat Ming Hu. Menurut Fir, saat itu dia sarankan agar Sari lapor polisi, tapi Sari menolak. Alasannya dia masih butuh pekerjaan dari Ming Hu. Fir juga menyarankan agar Sari menceritakan perlakuan bejat Ming Hu kepada keluarganya, tapi Sari menolak karena malu. Fir menegaskan dia tidak pernah menyarankan Sari melakukan aborsi, meski dia mengaku bersama Sari mencari dukun untuk menyantet Ming Hu. Menurut Fir Trisnawati, Sari sebenarnya ingin menghabisi Ming Hu bukan karena diperkos, melainkan karena aset Ming Hu yang sudah diatasnamakan ke Sari. Ternyata Sari sudah menggadaikan semua aset Ming Hu, termasuk 2 ruko, 2 rumah, bahkan Sari pun telah menggadaikan sertifikat pabrik roti milik sang bos. Nah, ketika Ming Hu menanyakan pada Fir perihal sertifikat asetnya, Fir mengatakan semua sertifikat ada pada Sari. Saat itu, Ming Hu yang curiga mulai menanyai Sari tentang semua sertifikat asetnya. Sari terpojok dan kepepet.
dan saat itulah dia rencanakan aksi pembunuhan Ming Hu. Pada akhirnya pengadilan menyatakan Sari Sadewa sang dalang terbukti melakukan pembunuhan berencana dan pencurian. Wanita itu divonis 20 tahun penjara. Demikian juga Alfian menerima vonis yang sama. Tidak diperoleh informasi tentang vonis Fir, Trisnawati, dan Suyanto, sedangkan Jabrik dan Rian buron. Oh ya, satu lagi info yang tertinggal, ternyata Ming Hu sudah punya istri di Taiwan. Berikut pendapat psikolog forensik Reza Indragiri perihal kasus ini yang ada hubungannya dengan pelaku orang dekat. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Hitung-hitungan di atas kertas, memang orang yang harus paling diwaspadai sebagai pelaku kejahatan terhadap diri kita, tak lain tak bukan adalah orang dekat. Selama ini masyarakat selalu memberikan wejangan hati-hati terhadap orang yang tak dikenal. Tapi di atas kertas, justru orang dekatlah yang semestinya harus paling kita waspadai. Kenapa? Karena orang dekatlah yang tahu tentang pola kebiasaan hidup kita. Orang dekatlah yang tahu tentang kelemahan-kelemahan kita. Orang dekatlah yang tahu tentang harta benda yang kita punya. Orang dekatlah yang tahu apakah kita dalam kondisi aman atau dalam kondisi terancam. Apakah kita dalam kondisi terjaga atau tidak dikawal oleh siapa-siapa. Nah, pemahaman atau pengetahuan tentang kondisi kita itulah yang sekali lagi membuat kita punya alasan untuk mengatakan bahwa waspadalah, hati-hatilah terhadap orang dekat.